Zam kecil Ibunda Hajar. Apa itu Zam-Zam? Kumpul jan baranti, kumpul jan baranti, kumpul jan baranti. Makanya sampai kini tak baranti-baranti ayahnya. Kanalah disebut de Ibunda Hajar Zam-Zam, Zam-Zam. Itu nan digambarkan oleh Allah saat kita kemudian berjalan tadi dalam perjalanan sa'i, maka berjalan bapa ibu dari Bukit Safa ke Marwah karena orang tua di sinan. Itu maknanya ibadah hikmahnya. Maka minta kepada Allah selama berjalan dari Bukit Safa, ampuni dosaku ya Allah, sayangilah aku, ampuni kedua orang tuaku ya Allah, sayangi orang tuaku ya Allah. Minta itu tadi. Minta itu dalam Bukit Safa itu. Perjalanan Bukit Safa itu minta, ampuni dosa ayahku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah, sayangilah kemudian dosa-dosa ibuku ya Allah, sayangilah kemudian ayahku ya Allah. Karena ibulah dan membesarkan aku ya Allah, karena ayahlah yang mencarikan nafkah untuk membesarkanku ya Allah. Sampai hari ini aku sampai menginjakkan kaki di tanah Mekah karena rezekimu. Itu tidak lepas mungkin dari doa seorang ibuku waktu aku kecil ya Allah. Doakan selama berjalan dari Bukit Safa ke Marwah itu. Doakan. Kan bapa ibu tak tahu. Kita mode kini kita, mungkin saja doa ibu kita dulu di sepertiga malam. Menangis ibu dulu di sepertiga malam. Ya Allah, tolong jangan buat anakku susah mode aku susah kini ya Allah. Mendoa ayah di kala itu. Apa kata ayah? Ya Allah, jangan biarkan kemudian anakku mencari nafkah berat seperti aku mencari nafkah ya Allah. Maka bahagiakan ia nanti di masanya. Apa kecil ibu? Berikan ia rezeki di masanya. Maka semua yang kita dapatkan ini cuma 30% usaha kita, 70% doa dari kedua orang tua kita. Itu nan dikana dalam berjalan ketika sa'i itu. Karena di sa'i itu, di tunduan pandangan ke bawah, jalan dari Bukit Safa, ampuni dosa ayahku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Aku bisa kemari hari ini karena orang tua dan membesarkanku ya Allah, karena doa ibuku di sepertiga malam, karena peluh keringat ayahku ya Allah. Ampuni dosa aku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Itu nan dibaca dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Marwah ke Safa itu. Sehingga pulang dari situ tak kena aja orang tua. Kau tidak kadang berangkat haji, berangkat umrah, tiba di sa'i, tak ada nanti kena ke orang tuanya. Padahal itu kisah dari Ibunda Hajar dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mode itu Ibunda Hajar mencarikan air untuk anaknya di tengah padang pasir yang begitu panas, di antara dua bukit, dalam keadaan hati sedih, dalam keadaan hati khawatir dan takut. Kenapa takut? Awak berdua senjo anak di sekolah, tapi dek mencari anak menangis-nangis, maka dibagak-bagaan je lah berjalan ke Safa, bagak-bagak je jalan ke Marwah. Itu orang tua. Itu yang disebut oleh Allah. Maka doakan. Kalau meninggal orang tuaku ya Allah, misal di Bukit Safa tu doakan, sedang jalan meninggal orang tuaku, jangan siksa hidup mereka dalam kubur ya Allah. Jangan diazab mereka dalam kubur ya Allah. Jangan kau sempitkan kuburnya ya Allah. Mereka sudah bersusah membesarkanku ya Allah, jangan susahkan hidupnya. Mereka sudah lelah membesarkanku ya Allah, maka jangan sempitkan kuburnya ya Allah. Minta selama berjalan Bukit Safa ke Marwah. Itulah hikmahnya. Hikmahnya di situ. Apalagi mau dia awak usia 40 tahun kini, nikmatlah dapat semuanya sudah. Kan sianan mendoakan dulu ibu. Ndak jadi ibu tu salat tahajud gara-gara awak menangis malam. Ndak jadi ayah tu kemudian paikian kemari rencana pai kama ngopi je kawan-kawannya, rencana ka pai istirahat agak sebentar, pulang karajo latih, rencana ka golek-golek sebentar, nampak anaknya menangis, jagonya balik. Tidak pernah sedikit pun perjuangan itu. Itu yang kita dapatkan di hari ini karena kedua orang tua kita. Makanya di usia 40 tahun atau lebih, wa ala walidayya, sempurnakan taat kepada kedua orang tuamu. Itu kata Allah. Kalau masih hidup sempurnakan, kalau sudah meninggal doakan. Itu kalau mau lampai puluh
tahun atau lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah, apakah yang harus dilakukan kalau usia sudah menginjak 40 tahun? Wa an a'mala salihan tardahu. Mintalah kepada Allah supaya bisa beramal saleh lagi diridhoi. Kita beramal, setiap pekerjaan tu amal. Kapankahnya jadi amal saleh Bapak Ibu? Ketika pekerjaan itu diniatkan karena Allah. Bagi contoh, tamu ibu nelpon, keluarga jauh tamu, kami kakak rumah kecil orang tu. Masak ndak ibu? Kenapa ibu masak? Karena tamu datang atau karena Allah nan menyuruh? Kan orang tu nelfon tu keciknya kami ka datang, bara orang datang agak 10 orang keciknya. Masak ndak ibu? Masak. Berarti ibu masak tu karena Allah atau karena tamu nan 10 tu ketiba? Karena Allah. Yakin ibu karena Allah? Yakin? Jadilah hamba tes dulu. Kalau karena Allah, tiba-tiba ibulah masak, lah pai ke pasar, lah dibali bahan, lah wak masak, siap makanan banyak. Ketika makanan banyak lah sudah, dendengnya lah sudah, randangnya lah sudah, kuah lah sudah semacam, menelpon orang tadi. Keciknya, jalan macet mana, putar balik si kami jadi nyoleh keciknya. Kira-kira kecewa anda ibu? Tapi karena Allah tadi kecil Bapak Ibu. Tapi karena Allah tadi. Kecewa tak Bapak Ibu? Kecewa itu wajar. Tapi orang-orang yang beramal karena Allah, makanya akan pasti mengambil hikmahnya saja. Tidak kadiupinya. Kalau tidak tentu ketiba mengamal sang-sang mereka. Mendak itu katanya. Tapi apa kecilnya? Mungkin itulah hikmahnya. Mungkin Allah suruh awak makan banyak nang kini. Kan itu mungkin. Mungkin matawan. Matawan kau dek selama kau pilih sen maco saya makan selama kau. Akhirnya dicari Allah caronya leh. Amo dekuah supaya banyak masambang kau seketik kau gak pilih na biasanya. Hati yang amalan salihah. Maka saat usia sudah 40 tahun, yang diminta tu apa? Kok dapat amal kita jadi saleh lagi diridhoi oleh Allah. Karena kalau bercerita tentang amal, sulit. 40 tahun kita hidup. Dari 40 tahun kita hidup, 20 tahun kalau tidurnya 8 jam sehari, maka habislah 20 tahunan untuk tidur saja. Tinggal usia 20 tahun dibagi 2 saja. 10 tahun untuk akhirat, 10 tahun untuk dunia dan dosa-dosanya. 10 tahun akhirat dibagi 2 lagi, 5 kemudian 5 tahun ibadah nan lai diridhoi, 5 tahun lagi ibadah yang tidak diridhoi. Maka secara umum dari 40 tahun hanya 5 tahun ibadah nan bisa dibawa menghadap kepada Allah. Akan mesti kita minta ke Allah itu. Di usia 40 tahun lebih itu minta, jadikan aku beramal saleh ya Allah, jadikan setiap amalku jadi saleh di hadapanmu, dan tolong ridhoi setiap amal saleh yang hamba kerjakan ya Allah. Karena belum tentu kita salat ke masjid kini, apakah kemudian diridhoi? Belum tentu. Apakah kita beribadahlah pasti diridhai? Belum tentu. Setan tu akan berusaha membuat amal yang kita kerjakan hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecik bapa ibu senang setan mencalik bapa ibu duduk-duduk macam ni? Tak senang. Ambo pastikan setan berusaha nanti kan menghapus semua amal dan awak kerjaan pagi kini. Ada ngapa pengajian lo awak? Lah nanti minum lah, nanti jalan ke pulang. Sianu ke mana? Tak nampak dah. Dah malih nan cik sianu petang janji kecik ni ndak wanci nak celiknya. Oh. Tendak ibu. Apa ibu? Kini ndak leh. Dulu lasuh. Lasuh ndak ibu?
Ndak kenapa kai ibu ambo tanya kan, karena kalau gibah, mencela, mau bergunjiang itu ibu-ibu dan banyak. Iwan sudah dulu ibu awak. Iwan sudah dulu, pokoknya ambo nak mengaji gini ya. Dzurriyyati, maka didiklah anak-anak cucumu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu caranya. Mungkin sampai usia 40 tahun ini amal kita belum banyak. Sampai usia 40 kita mungkin Bapak Ibu tidak sempat dulu mempelajari Quran. Kita dulu tidak sempat mungkin menghafal Quran. Kita mungkin dulu tidak sempat mendalami ilmu-ilmu agama Allah. Maka ketika kita tidak sempat, siapkan satu anak, satu cucu kita. Ingin cucu dan cik ko yo kagamo cik ko. Sampaikan. Ketika wak niatkan kau cucu untuk agama, bantu dia wak. Kau biaya sekolahnya kalau ada pitihnya, balikan bajunya agak sahalai, balikan bukunya agak cik. Sepanjang buku tu dipelajarinya, diamalkannya, lalu disampaikannya ke orang banyak mengamalkan, maka amalan orang banyak itu mengalir untuk kita walaupun kita telah tiada. Itu amal salihnya. Jadi masukkan agak cik kau khusus untuk agama. Cali Abdullah bin Abbas itu ayahnya Abbas, tapi anaknya satu orang bernama Abdullah bin Abbas khusus belajar dengan Nabi, disarahnya ke Nabi. Tolong ajar anak ambo ke Rasulullah, ikut dengan Nabi tarikh sampai-sampai ahlilah Ibnu Abbas. Ayahnya hafal 1000 hadis, anaknya Abdullah bin Abbas hafallah 100.000 hadis Nabi ketika itu. Dia awak dek tahu kekurangan awak, siapkan dia anak dan cucu. Jangan hilangkanlah fikiran-fikiran itu. Mengajar anak masuk pondok leh, ndak jalih hidupnya mereka dia lagadang. Nan magiah rasaki itu Allah bukan tergantung di mana sekolah. Karena banyak je bapa ibuku malih memasun anak ke pondok. Kalau kanan lain seolah-olahnya yakin hidupnya terjamin kalau di sikonya sekolah. Kalau masuk ke pondok paling jadi orang surau saja itu kecilnya. Makanya ibu-ibu kau malih mencari minantu anak tamat pondok pesantren. Yo tendak ibu. Dulu yo ibu. Dulu malih rata-rata jawabannya pada itu. Jawaban Malaysia yang tahu dengan rezeki kan tidak ada. Apa kau dijamin kalau sekolahnya tidak di pondok lalu rezekinya banyak? Tidak banyak je orang-orang pondok tapi kemudian rezekinya luar biasa. Ada yang kemudian jadi pemimpin, gubernur Riau hari ini yang terpilih alumni pondok pesantren. Bisanya jadi pemimpin, bisanya jadi apapun. Maka jan agama Allah tu dianggap enteng. Kadang dia agama Allah ko anggap murah saja, sehingga ndak ada berkah hidup itu. Anak masuk sekolah MDA, barawang sekolahnya sebulan Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu, ndak mahal dah. Paling 20 25 kan segitunya. Lalu ketika anak tu sekolah MDA 20-25, nanti kata gurunya, sampaian kayah jibu di rumah di, uang sekolah naik 30. Mandanga uang sekolah naik 30-35. Apa respon Bapak Ibu? Jujur selawat di musajid kini. Apa responnya? Biasalah. Atau kemudian naik tiok sebentar sin. Atau mana itu? Itu rata-rata. Rata-rata jawaban kita naik sebentar. Petang 20 25 kena 30 loh. Model itu sejawabannya. Tapi tahukah kita dengan hobi kita? Berangkat kita hari Rabu, Sabtu ke pasar bawah tu, dekat pasar Bendi lantai 2, banyak orang menjual buruang di sini. Lewat di situ dimbaunya dek buruang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Suri ke belakang, baracik ke Pak, 500.000. Tak kurang leh, tak kurang. Kau pandai cakap Assalamualaikum. Akhirnya babalilah 500.000. Cie nan dibaca buruang tu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Indak lo fasih dah. Amuh awak 500.000 tanpa berfikir panjang. Anak masuk sekolah MDA 30.000 minta gurunya nya ndak Assalamualaikum cie nan diajar dia makna tu dah.
fikih diajar, Quran hadis diajar, SKI diajar, mengaji diajar, sembahyang diajar, 30.000 diupe-upe je baru. Abang tak kehilang berkah hidup akhirnya. Itu yang bermaksud hilang berkah hidupnya. Seaduallahnya dia enggak masalah. Soal-soal yang lain, pokoknya harus lulus ke universitas tu. Ikutlah kemudian les kopitihnya. Berapa biaya lesnya? Banyak, ratusan ribu tiap bulan. Tak pernah mengeluh. Tapi kok masalah agama Allah mengeluh-mengeluh. Padahal Allah katakan, kalau ingin dapat amal saleh nan ringkas, tapi pahalanya mengalir terus, maka siapkan anak cucumu jadi ahli agama. Ahli Quran jadi, ahli agama jadi, supaya mengalir terus pahalanya. Itu yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang terakhir kita ringkas saja. Apa yang kelima yang diminta kata Allah? Yang pertama jadi hamba yang bersyukur, yang kedua berbakti kedua orang tua, yang ketiga minta amal yang diridhai, yang keempat siapkan anak dan cucu jadi soleh-soleha, dan yang kelima inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Jadi yang kelima, usia 40 tahun lebih itu banyak-banyak bertaubat. Banyak taubat lah. Tak usah banyak yang lain-lain. Taubat sebanyak. Ambagiah amalan terakhir Bapak Ibu. Amalan terakhir. Kalau ibadah tu belum nikmat, kita zikir tapi belum nikmat. Misal dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah Allah, atau kemudian subhanallah subhanallah, tapi hampa. Tak dosa rasanya. Kita salat lah dibaca kemudian ayat-ayat Allah, tapi tidak ada getaran di hatinya. Itu kata para ulama sebagai pertanda begitu besar dan tebalnya kotoran hatimu, kata beliau. Dek kumuah banati, maka dibaca bana ayat Allah, didanga bana imam wak baca ayat tadi, tapi biasa selasuhnya. Padahal kalau disebutkan oleh Allah orang yang beriman itu, apabila dibacakan ayat Quran, bergetar hatinya. Tadi imam ayat Quran dibacanya, Al-Fatihah dibacanya, Al-Kahfi dibacanya. Ketika wak dengar, hampa serasunya. Tak ada serasunya hampa. Ketika rasanya hampa, kata ulama, itu akibat tebalnya dosa dan melekat di hatimu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain dan jalan pertama kecuali dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Itu sih banyak amalannya yang bahagia nanti. Apa amalannya? Kami berikan nanti. Tapi yang penting sesali kesalahan itu. Sesali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Sayangnya Allah Bapak Ibu. Apa sayangnya Allah? Sudah awak berbuat dosa ke Allah, nanti minta ampun, dosa diampuni, dia gihlo pahala dek minta ampun. Bara sayang Allah itu. Awak berbuat dosa ke Allah, minta ampun ke Allah, tapi lah jalih awak berdosa ke Allah lah minta ampun, harusnya dimaafkan Allah, silah jadi itu. Tapi tidak cukup Allah cuma memaafkan. Aku maafkan dosamu, inilah balasan bagimu yang mau beristighfar. Itu sayang Allah. Maka tinggal bagi kita untuk meminta ampun kepadanya. Karena sampai kemudian nafas tu masih ada di tenggorokan, tidak akan berhenti ampunan Allah kepada manusia. Itu yang datang dari kisah Nabi Muhammad ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Allah berkirim salam kepadamu wahai Muhammad. 1 tahun sebelum umatmu meninggal dunia, ia mampu meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa umatku. Apa jawaban Nabi Muhammad? 1 tahun terlalu lama bagi umatku wahai Jibril. Lari malaikat Jibril ke Allah, datang ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. 1 bulan sebelum umatmu meninggal dunia, ia meminta ampun kepada Allah terhadap dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, 1 bulan masih lama bagi umatku wahai Jibril. 1 minggu datang kemudian, 1 minggu masih lama wahai Jibril. Umatku lalai, kata Rasulullah. Sampailah kemudian kabar terakhir.
Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yugargir malam yugargir gargara, berbolak-balik di tenggorokan menghadapi sakaratul mautnya, dan matanya tidak lagi memandang, telinganya tidak lagi mendengar, tapi di saat itu hatinya masih bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosa umatmu wahai Muhammad. Allah tidak pernah bosan mengampuni umatmu, tapi umatmu yang kadang banyak bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah bosan. Sepertiga malam Allah tunggu kita Bapak Ibu. Di hadis disebutkan, bangun kau sepertiga malam, doamu diijabah, yang kau minta ampun diampuni, engkau meminta aku kabulkan. Allah tunggu kita di sepertiga malam untuk diberi ampunan. Kadang awaknya yang tidak datang di sepertiga malam itu. Berarti yang salah siapa? Awak yang salah. Maka kalaulah begitu pekatnya dosa, amalannya dosa itu. Apa amalannya? Kata ulama-ulama kita, baca saja setiap sudah salat, astaghfirullah wa atubu ilaih 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena di tubuh awak kau 7 pula banyak anggota di tubuh, tapi 7 anggota tubuh tu peluang dosanya besar. Pertama mata, kedua mulut, ketiga telinga, keempat tangan, kelima kaki, keenam perut, ketujuh mohon maaf kemaluan. 7 anggota tu peluang dosanya besar. Maka siap salat minta astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta dosa mata aku. Cik kanan cik dulu. Tak usah gagih-gagih lambik-lambik saja. Baca lagi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dosa telinga kanan ni. Dosa telinga aku dulu. Minta lagi astaghfirullah wa atubu ilaih. Mulut ku apa sedosanya? Tangan, kaki, perut, kemaluan. Baca itu siap salat. Itu cara menghancurkan bekas-bekas kotoran hati supaya ibadahmu akan nikmat, kata beliau. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahqaf. Kalau usia 40 tahunan atau lebih, maka minta 5 ke Allah. Jadilah hamba yang bersyukur, taati dan sempurnakan kedua orang tuamu, dan minta ke Allah bisa beramal saleh lagi diredai. Siapkan anak atau cucu jadi saleh salehah, dan banyak-banyaklah bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 ini sudah dilakukan, insya-Allah itulah doa yang kita minta dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita dapati keselamatan dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, mudah-mudahan Allah panjangkan umur taat kami, wasahih jasadana, Allah sihatkan jasad kita, wa nawwir qulubana, Allah cahayai selalu hati kita, wasabbit imanana, Allah tetapkan iman kita sampai kita nanti telah wafat, wa ahsin a'malana, semua amal yang kita kerjakan yang jauh dari kata sempurna mudah-mudahan tetap Allah terima di sisinya, wa wasi' arzakana, dan Allah lapangkan dan berkahkan rezeki kita, wa ilal khairi qaribna, semoga yang baik-baik Allah dekatkan kepada kita, wa anisyarri ab'idna, yang buruk-buruk Allah jauhkan dari hidup kita, waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga segala hajat, keinginan, doa yang belum terkabul semoga Allah kabulkan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, amodik sekaligus subuh, yallah subuh Bapak Ibu. Rami kiranya. Hendak mau dia malam, ya rami kiranya. Ada pula minumnya nampak dia mu. Tapi cik salahnya, ibu minum dak ibu basoi lah mu. Salah ya, harusnya minumlah ke cik. Itu dulunya. Mungkin sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.